Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi bersama saya Muhammad Krisna Hernanda. Nah, gimana kabarnya adik-adik di sini? Sehat semua? Oke, siap belajar ya untuk hari ini? Oke. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang Bhinneka Tunggal Ika dan identitas diri. Sebelumnya saya mau tanya, ada yang tahu apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Oke, kita bahas ya. Nah, apa sih Bhinneka Tunggal Ika itu? Oke, itu dari kata bineka yang artinya berbeda-beda. Tahu kan artinya berbeda-beda? Ya. Nah, dan dari kata tunggal ika. Nah, artinya tetap satu. Oke. Bineka itu berbeda-beda, tunggal ika itu tetap satu. Oke, contoh. Ini. Oke, adik-adik ada yang hobinya sepak bola atau suka sepak bola? Oke. Ada yang suka menggambar? Oke, ada yang suka membaca? Oke. Ada yang suka memancing? Ada yang suka main game? Nah, oke. Banyak ya, berarti yang suka. Oke, jadi apa toh Bhinneka Tunggal Ika itu aslinya artinya? Oke, jadi Bhinneka Tunggal itu berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, adik-adik di kelas tadi ada yang bilang suka membaca, ada yang suka menggambar, nah, ada juga suka yang main sepak bola. Nah, kalian tuh berbeda-beda kan sukanya, hobinya juga beda kan, hobinya ada yang tadi ada yang sepak bola, ada yang mancing, ada yang bermain game. Nah, tetapi kalian tetap jadi satu kelas. Nah, jadi satu, hidup rukun. Nah, itu namanya Bhinneka Tunggal Ika. Oke? Nah, selanjutnya kita masuk. Nah, apa sih makna Bhinneka Tunggal Ika? Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu semboyan negara kita atau negara Indonesia. Nah, coba apa tadi semboyan negara Indonesia? Iya, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, semboyan ini mengajarkan kita untuk selalu rukun dan saling menghargai perbedaan. Tadi kan ada yang hobinya sepak bola, ada yang membaca, bermain game, atau malah badminton, atau apapun itu ya. Itu kita saling hidup rukun walaupun berbeda-beda dan tetap saling menghargai. Oke, gitu ya. Selanjutnya, nah ini suku yang ada di Indonesia. Contohnya, ada yang dari Jawa, suku Jawa. Oke, ada yang dari Madura. Ada yang dari Minang. Oke, nah itu tadi adalah contoh ya, contoh dari makna Bhinneka Tunggal Ika. Selalu hidup rukun dan menghargai perbedaan. Coba adik-adik, kalau suku Jawa itu nanti bertengkar sama suku Minang, coba itu apa yang akan terjadi adik-adik? Iya, nanti akan terjadi terpecah belah, terus nanti bertengkar, ya kan? Nah, itu jadi tidak rukun. Nah, itu makanya ada Bhinneka Tunggal Ika ini sebagai pedoman atau semboyan negara kita, walaupun suku yang ada di Indonesia itu berbeda-beda. Oke, selanjutnya
Bagaimana kita bisa menerapkan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari? Nah, yang pertama itu adalah bermain bersama tanpa membeda-bedakan. Membeda-bedakan apa? Membeda-bedakan teman ya. Kalau kita bermain hanya dengan teman-teman yang sama dengan kita, nanti teman-teman yang berbeda bisa merasa sedih. Nah, jadi kita tidak boleh membeda-bedakan teman ya. Semuanya kita bermain bersama. Jangan disendirikan teman-temannya yang tidak punya teman itu. Oke? Nah, semua itu diajak bermain supaya tidak ada yang merasa sendirian. Nah, yang selanjutnya menghormati teman yang memiliki hobi atau agama yang berbeda. Oke, saya tanya, ada yang beragama Islam? Oke, sekarang ada yang beragama Katolik? Atau tidak Kristen? Hindu? Buddha? Oke, nah kita sebagai teman yang baik, biar bisa menerapkan Bhinneka Tunggal Ika ini, tidak boleh mencela atau mengejek agama atau hobi teman-teman kalian. Seperti nih, tadi misal ada yang hobinya membaca. Nah, hobinya membaca, kamu hobinya membaca? Kok nggak keren? Nah, gitu nggak boleh ya adik-adik ya. Kita harus saling menghormati. Nah, setiap kalian itu kan hobi sama agamanya beda-beda. Nah, seperti yang tadi, ada yang suka menggambar, terus ada yang suka sepak bola, ada yang suka main game, ada yang suka baca buku juga, terus ada yang suka misalnya suka makan ayam, ada yang suka makan mie. Nah, gitu kita saling menghormati, nggak boleh mengejek atau mencela. Nah, yang ketiga, gotong royong di sekolah dan di rumah. Nah, bekerja sama membuat pekerjaan lebih ringan kan? Coba kalau adik-adik mengangkat kursi, coba angkat sendiri. Nanti mesti akan keberatan kan kalau yang nggak kuat. Nah, coba kalau diangkatnya sama temannya gitu, nanti akan jadi lebih ringan kan. Nah, terus ada lagi membersihkan kelas, piket ya kan. Piket, kalau piketnya menyapu kelas sendiri itu pasti akan lama kan. Nah, coba kalau yang piket di kelas ada 3 orang, nanti ada yang nyapu misalnya ada 2, terus nanti yang membenarkan kursi meja ada 1, itu nanti akan cepat selesai ketimbang kalian nanti menyapu sendiri, terus membersihkan papan tulis sendiri, terus membenarkan meja dan kursi sendiri, itu pasti akan lama. Nah, makanya cara yang ketiga bisa menerapkan Bhinneka Tunggal Ika itu dengan gotong royong di rumah atau di sekolah. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada identitas diri. Coba saya mau tanya, nama adik-adik siapa? Oke. Jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan? Oke. Hobinya apa? Oke. Nah, bahasanya yang digunakan bahasa Indonesia atau bahasa yang lain? Oke. Bahasa Indonesia ya. Nah, agamanya? Oke, tadi ada yang Islam, ada yang Katolik juga, atau mungkin ada yang Hindu, ada yang Buddha. Nah, saya contohkan ya. Caranya begini. Identitas diri itu nama. Oke, namanya siapa? Nama saya Nanda gitu ya.
Jenis kelaminnya apa? Saya laki-laki. Oke, hobinya apa? Hobi saya misal menonton film atau menonton kartun. Nah, bahasa yang digunakan apa? Saya biasanya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, dan agama saya adalah agama Islam. Nah, kalian kan mesti berbeda-beda kan dari identitas diri ya. Dari namanya pun berbeda, jenis kelaminnya pun juga beda, hobinya pun beda, bahasanya pun ada yang berbeda, agamanya pun juga ada yang berbeda. Tetapi kalian ada di satu kelas, ya kan? Atau ada di satu komplek rumah, ya kan? Nah, kalian kan berbeda-beda, cuman tetap jadi satu. Nah, coba kita lihat nih, kita dicontohkan sama Mas Lauren nih, misal ya. Halo, namaku Lauren, hobiku adalah bermain sepak bola. Nah, sekarang saya mau cek coba adik-adik. Coba perkenalan seperti Mas Lauren ini coba, ayo. Sebutkan nama dan hobinya ya. Oke. Ayo, satu-satu yo. Oke. Sekarang sudah tahu ya? Coba tadi diulang. Temannya tadi namanya siapa? Dan hobinya apa coba? Ayo, diulang. Temannya tadi namanya siapa? Dan hobinya apa? Oke, sekarang udah bisa ya memperkenalkan diri walaupun cuma nama sama hobi. Oke, kita lanjut. Nah, setelah kita tahu cara memperkenalkan diri, nah kita kan tahu tadi ada yang hobinya membaca, menggambar, mau bermain game, ataupun menonton film seperti Mas Nanda tadi, atau Mas Lauren tadi yang hobinya sepak bola. Nah, itu kita harus saling menghargai ya. Menghargai enggak cuma hobi dong, harusnya juga ada agama, ya kan? Agamanya Islam. Oh, sukanya kalau agama Islam itu ke masjid, ya kan? Nah, atau enggak Kristen. Nah, agamanya Kristen sukanya ke gereja. Nah, kita nggak boleh mengejek-ejek ya. Itu karena tempat ibadahnya mereka itu emang di sana. Dan kita nggak boleh mengejek, nggak boleh mengolok-olok ya. Nah, gimana caranya menghargai tadi? Nah, udah saya jelaskan tadi tidak mengejek teman. Nah, misal ada hobi atau bahasa, agama yang mereka gunakan, teman-teman gunakan, itu misal berbeda. Nah, itu nggak boleh diejek ya. Tapi, ya kita menghargai gitu ya kan. Kok kamu pakai bahasanya ini toh? Kok nggak kayak yang lain? Nah, nggak boleh gitu ya. Kita harus saling menghargai, nggak boleh diejek. Apalagi dijauhin gitu ya, nggak boleh ya, itu nanti nggak baik adik-adik sekalian. Nah, yang kedua bermain tanpa pilih-pilih teman. Nah, yang tadi kalau mau bermain itu nggak usah pilih-pilih. Oh, aku sukanya sama dia, aku sukanya sama ini sama itu karena hobinya sama. Ya nggak gitu juga ya. Bermain itu harus sama semua bermain. Semuanya bermain, jangan pilih-pilih teman, apalagi sampai disendirikan kan. Nah, itu nggak baik itu. Nah, selanjutnya mendengarkan saat teman berbicara. Nah, misal si Mas Nanda tadi bicara ya, seperti memperkenalkan diri. Ini misal, nama saya Lauren. Nah, nama saya Lauren.
Dan hobi saya adalah bermain sepak bola. Terus ternyata ada yang tidak mendengarkan atau bicara sendiri. Nah, itu tidak boleh ya. Nah, karena kenapa itu namanya tidak menghargai teman saat berbicara. Nah, kalau teman berbicara, kita itu harus mendengarkan dengan baik, jangan bicara sendiri. Oke? Oke. Atau ada cara lain untuk menghargai perbedaan? Coba, ada tidak? Oke, sudah paham ya berarti cara menghargai gimana? Oke. Nah, sekarang adik-adik kita tadi udah belajar apa saja? Iya, kita hari ini sudah belajar Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika tadi apa? Iya, betul. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Terus identitas diri, ya kan? Tadi identitas diri suruh ngapain? Memperkenalkan dirinya apa? Iya, nama sama hobi. Nah, terus apa lagi? Iya, cara menghargai perbedaan. Apa? Cara menghargainya bagaimana? Ada 3 kan tadi? Atau ada 4? Atau ada 5? Nah, coba saya mau dengar 3 saja. Gimana? Iya. Yang pertama, tidak mengejek. Oke. Nah, yang kedua, mendengarkan saat teman berbicara. Terus, yang satunya lagi, iya, bermain tanpa pilih-pilih teman. Nah, pinter adik-adik. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa berjumpa di kesempatan berikutnya. Oke, saya mau mendengar lagi. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Oke, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Oke, terima kasih sudah belajar bersama-sama. Jangan lupa ya, meskipun kita berbeda-beda, kita tetap satu. Atau dinamakan Bhinneka Tunggal Ika. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.